Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi transformasi tentang refleksi atau pencerminan. Jangan lupa juga untuk klik like, share, and subscribe sebelum menyimak video penjelasan berikut ini. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang materi transformasi, yaitu tentang refleksi atau yang disebut dengan pencerminan. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Jadi refleksi itu seperti cermin ya. Yang namanya cermin berarti kalau kita bercermin itu akan memunculkan gambar yang sama, bentuk yang sama, dan jarak yang sama antara cermin dan bayangan kita. Atau dari kita ke bayangan cermin itu pasti akan berjarak sama. Nah, biasanya seperti ini, P dalam kurung A, B, mirror. Titik-titik di sini adalah nanti terhadap apa ya dicerminkannya, maka hasilnya adalah P aksen. Nah, pencerminan itu ada beberapa ya, terhadap titik asal, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan titik S, P, Q. Nah, ini adalah rumus terkait pencerminan. Jadi sebenarnya untuk transformasi itu susah-susah mudah ya. Susahnya ya kalau kita nggak paham, mudahnya kalau kita tahu rumus, ini sangat mudah ya. Oke. Refleksi pencerminan. Nah, misalkan gini. Di sini terdapat garis koordinat ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalkan di sini saya misalkan ada di sini nih. Misalkan ini adalah titik A, ada di sini. Berarti titik A-nya di sini adalah 2,3 ya. Kemudian nah, jika titik A dicerminkan terhadap titik asal 0,0, berarti terhadap ini ya, terhadap titik asal 0,0, maka berapakah titik bayangan tersebut ya. Nah, kalau kita bercermin ke sini, maka lihat, kita hitung ke bawah itu ada berapa petak? 1, 2, 3. Berarti ke bawah turun 3, kemudian ke kiri 1, 2. Berarti turun 3, ke kiri 2. Nah, dari sini turun 3, 1, 2, 3. Ke kiri 2, 1, 2. Berarti ada di sini. Nah, maka ini adalah A aksennya atau bayangan dari titik A, di mana koordinatnya menjadi min 2, min 3 ya, untuk bayangan A aksen ini. Tetapi jika misalkan A ini dicerminkan terhadap sumbu X, nah ini kan nih, ini pencerminan terhadap terhadap titik 0,0. Nah, jika titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X nih ya, terhadap sumbu X, berarti turun berapa petak? 1, 2, 3. Berarti dari sini turun 3 petak lagi. 1, 2, 3. Nah, berarti ada di sini. Ya. Nah, ini kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, di mana menjadi titik koordinatnya 2, min 3 ya. Kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X ya, jadi ke sini ke bawah. Nah, sampai sini ya. Nah, itu konsep pencerminan ya. Jadi intinya pencerminan pasti akan berjarak sama, bentuknya pun sama ya. Nah, jika ada soal seperti ini, titik P 4,-5, tentukan bayangan titik P jika dicerminkan terhadap titik asal, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X,
terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, untuk menjawab ini semua, kalau kita hafal rumus yang ini, itu sangat mudah. Ya, sangat mudah untuk menjawabnya tanpa harus menggambar koordinat. Nah, di sini kan titik A, B ya. Jadi cerminkan terhadap titik asal menjadi min A, min B, berarti dikali negatif dua-duanya. Nah, di sini kan soalnya itu titik P 4, negatif 5. Ya, jika dicerminkan terhadap titik asal, berarti titik asal itu 0,0 ya. Maka jawabannya itu kan tadi di sini rumusnya adalah dikali negatif, maka ini A, ini B. 4 yang A berarti kali negatif, berarti 4 dikali negatif menjadi negatif 4. Kemudian negatif 5 kali negatif jadi positif 5. Jadi hasilnya ini min 4,5. Kemudian titik P ini dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu apa rumusnya? Ini A, min B. Berarti yang B-nya kali negatif. Berarti P 4, negatif 5 ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti karena yang dikali negatif adalah yang B, berarti 4 tetap, karena dia tetap A. Nah, min 5 kali negatif berarti jadi positif, jadi 4,5. Ini jawabannya ya. Kemudian sumbu dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti P 4, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti P aksennya itu sumbu Y, berarti yang kali negatif adalah yang A ya, berarti yang A nih yang 4, berarti 4 kali negatif 4, negatif 5, karena B tetap B nya adalah negatif 5. Nah, ini garis Y sama dengan X, berarti yang ini ya. Nah, ini B, A, berarti yang asalnya A, B, jadi B, A, berarti tinggal dibalik. Maka jika P-nya adalah 4, negatif 5, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksennya menjadi dibalik, berarti di sini min 5 terlebih dahulu, B, A, berarti min 5,4. Nah, ini ya. Kemudian garis Y sama dengan min X. Ini rumusnya adalah min B, min A, dibalik kemudian dikali negatif dua-duanya, berarti P 4, negatif 5 ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ya, maka P aksennya menjadi dibalik dulu kemudian dikali negatif dua-duanya, berarti min 5 ada di depan, min 5 kali negatif berarti jadi positif. Kemudian yang A jadi di sini berarti 4 kali negatif min A ya, berarti negatif kali A berarti negatif kali 4 dan dibalik berarti jadi di sini negatif 4. Nah, ini cara mengerjakan ketika ada soal tentang refleksi atau pencerminan tanpa harus menggunakan koordinat. Berarti kita harus wajib tahu rumus-rumus yang ini ya. Nah, itu dia untuk penjelasan terkait materi refleksi atau pencerminan dalam transport
masih. Ya, semoga penjelasan tersebut bisa dipahami dengan jelas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.